Sana, yuk. Baik, terima kasih Ibnu Baskar. Sana. Ini kayaknya Bu Yeni udah mau nanya nih ya. Terima kasih banyak semuanya sudah hadir ya Pak. Yang on kamera ada Pak A. Farid Fahrudin, Pak Ustadz A. Farid Fahrudin, terima kasih. Ada Ustadz Abdul Syukur Kurtubi, ada Ibu Yeni Rismawati. Kalau nggak bertanya, saya gantian nanya. Oh, ada Pak Ustadz ini ya, ini kayaknya Kepala Marga nih, Ustadz Rafiq Hidayat ini kayaknya. Oke, suara saya tadi agak kenceng karena rame. Pak Dian Hidayat, Pak. Kepala marganya Pak Dian. Kepala marganya Pak Dian Hidayat ya. Iya, Pak Dian iya kepala Pak. suku, Pak. Kepala suku Pak Dian. Aduh, ini harus ini nih, nggak boleh macam-macam sama kepala suku nih. Ya, baik. Tapi kita memang harus santai sih, santai aja ya. Ini kita udah masuk ke sesi diskusi. Kita fleksibel sampai azan atau sampai 11.45 sampai jam 12 juga. Hayo aja lah. Kita mulai dari Ustadz Abdul Syukur nih kayaknya nih mau nanya nih. Atau Bu Yeni nih kalau nggak nanya gantian nanti saya mau nanya juga satu-satu ini ya. Saya mau nanya aja dia daripada ditanya, Pak. Saya mau nanya aja daripada ditanya. Ya udah boleh ya. Tapi kalau ditanya manrobuka, manrobuki berarti ya. Bingung jawabnya ya. Ya enggak. Baik Pak, terima kasih Ya, silakan Bu kesempatannya. Yeni. Mungkin saya sekarang akhir-akhir ini jarang on cam karena kebetulan kadang waktunya itu berbarengan dengan kegiatan-kegiatan di sekolah gitu Pak. Ya, Nah, lanjut. ini Pak, ini kan kita hubungannya dengan sekarang ini kan dengan pelaksanaan tesis ya Pak, pembuatan tesis. Tadi Hmm. kan Bapak menjelaskan tentang AI. Nah, saya mau to the point aja nih Pak. Nah, kalau kita bikin tesis, pasti kan disuruh tuh Pak cari teori yang mendukung terkait dengan tesis kita. Contoh misalnya, saya ingin mencari teori tentang kepemimpinan, misalnya gitu. Nah, kan kita sekarang kalau misalkan kita cari dari jurnal-jurnal, kita kan harus membaca detail satu persatu ya Pak. Nah, Ya. jujur nih Pak, kan kadang kita sibuk dan lain sebagainya, rempong kan ya. Nah, kalau seandainya gimana Pak triknya kalau seandainya kita dipakai AI terkait dengan misalnya contohnya saya mau mencari teori kepemimpinan tapi yang teori yang terbaru. Kan terkadang kayak saya pribadi kan misalkan ada si ini, tapi kan kita nggak tahu tuh Pak si orang itu misalnya apakah teorinya itu memang teori yang tahun sekarang apa tahun lama gitu. Gimana Pak tekniknya Pak? Oke, terima kasih ya Bu Yeni ya. Saya jelaskan dua nih ya, dua cara. Yang pertama adalah penjelasan secara manual, ini old banget gitu ya. Dan yang kedua adalah secara mutakhir, Bisa. menggunakan Ini jelek. intelijen. Oke, yang pertama secara manual, yang namanya kita ingin mencari sebuah teori ya, maka bisa dimulai dari kajian tentang sebuah teori. Artinya mau teorinya mau tentang apa nih gitu ya. Tentang media pembelajaran. Berarti yang pertama dilakukan di zaman old itu adalah membaca buku referensi terkait dengan media pembelajaran. Ya, dibaca satu-satu, kemudian dicari mana kutipan yang spesifik tentang media pembelajaran, apakah efektivitasnya, apakah pengaruhnya terhadap Y, ya, apakah evaluasinya seperti apa, baca bukunya, ya, baca buku ya udah waktu itu ya buku saja gitu ya, buku ensiklopedia tidak terlalu banyak. Itu yang pertama. Kemudian pada perkembangan berikutnya muncul jurnal. Nah, jurnalnya ini masih jurnal yang dicetak secara hard copy, sehingga kemudian jurnal dicetak kemudian disebarkan, bahkan kadang ada beberapa diwajibkan dosen mahasiswa untuk membeli yang hard copy-nya. Nah, kemudian nanti akan cari tuh tentang pembelajaran, media pembelajaran, berarti nanti cari jurnal yang fokus kepada media pembelajaran ada atau tidak. Kalau tidak ada berarti ke didaktik metodik kepada teori-teori tentang ilmu pendidikan, artinya jurnal tentang ilmu pendidikan agama Islam. Dibaca, dicari tahunnya, dikumpulkan, dan seterusnya. Ada juga yang pakai jalan pintas, mulai-mulai muncul Google, mulai-mulai online. Nah, online masa berikutnya juga sama, dia dicari satu-satu gitu ya, dicari satu-satu. Ini jurnal pendidikan nih, misalnya di Stai Sirajul Falah ini kita punya jurnal Edusiva.
Oh, dibaca satu-satu, dibaca volume ini nomor sekian, isinya siapa saja. Oh, ini cocok, ini nggak cocok. Atau mungkin dulu pakai Google nih, cari tentang efektivitas media pembelajaran, dicari, oh ketemu ini. Tapi dia tidak efektif. Dan itu ya kita sebutnya sudah berlalu. So, yang lalu biarlah berlalu. Ya, kita ini buka harapan baru ya, yaitu menggunakan artificial intelligence. So, Bu Yeni tadi boleh dibaca, boleh membuka ada 2 minimal. Yang pertama tadi adalah typeset dan yang kedua adalah perplexity. Ya, itu sangat-sangat powerful. Kalau pengen worth it lagi, ya boleh bayar 150.000 itu lebih banyak. Tapi kalau saya yang gratis pun itu sudah cukup. Ya, di Perplexity pertama kita akan bisa membuka seluruh file terkait dengan jurnal yang langsung spesifik kepada materi yang kita tuliskan. Di Typeset tadi juga sama. Bukan hanya itu, kita bisa berdialog dengan PDF itu. Ya, PDF-nya tidak perlu dibuka karena dia sudah bisa mengakses artificial intelligence itu. Pertama kita bisa boleh tadi, kayaknya langsung saya praktekkan aja ya. Saya langsung praktekkan deh biar ini nggak teoritis gitu ya. Oke, saya akan share screen. Ya, oke, saya akan share screen ini. Kemudian saya juga masih buka di tadi itu di sini kelihatan, kelihatan ya? Belum. Kelihatan? Belum. Ini ininya. Nah, Masih saya akan Belum buka Pak, dari belum awal. kelihatan Nanti Pak. daftarnya ya tinggal aja. Udah Maju, Pak. maju, Kelihatan? Sudah ya? ada. Masuk ke loginya. Yang pertama, the fastest research platform ever ya. All-in-one AI tools for student and research. Oke, saya mau tahu tentang desain pembelajaran PAI. Ya, tapi yang desain lah, lebih spesifik. Media, ya, media pembelajaran PAI. Ya, oke, saya langsung enter. Kita lihat. Ya. Bapak, itu nama aplikasinya The Fastest itu Pak. Kenapa? Nama aplikasi ChatGPT-nya itu The Fastest Research Platform ever itu. Oke, saya copy, kemudian saya letakkan di chat room. Ya, sudah kelihatan belum? Ini lihat di atasnya. Oke, sebentar, saya letakkan di chat room, nanti langsung klik link. Ya, typeset.io. Nah, bisa kebaca? Tinggal klik saja. Ya, nanti yang Perplexity juga ada. Ya, oke, balik lagi my screen. Di sini ya Ibu Bapak sekalian, teman-teman semuanya. Jadi ketika saya tadi mengklik tentang media pembelajaran PAI, sebenarnya dia nanti bisa lebih spesifik, ya. Bisa lebih spesifiknya begini. Saya buka, nih, saya media pembelajaran bukan PAI, tapi saya langsung media pembelajaran peradaban Islam di misalnya madrasah ya ibtidaiyah. Nah, oke, kita enter. Tadi kan dia masih berapa? Menawarkan ada 5 paper. Ini karena gratisan ya. Walaupun dia akan kalau kita scroll ke bawah, nah ini ya, dia cari yang paling answer from top 5 ya. Nah, kita lihat di sini. Ini penggunaan media sosial YouTube dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di madrasah ibtidaiyah. Ini Ibu yang dimaksud. Jadi mau diklik tinggal ini, PDF akan keluar. Kalau kita mau citasi, tinggal klik ini, langsung di site. Nah, ini yang paling penting. Kita kan tadi nggak bisa baca semuanya ya, mungkin waktunya dan lain sebagainya. Nah, di sini, jadi kita insight-nya itu ini. Jadi penelitian ini menyoroti YouTube sebagai media yang efektif mempelajari sejarah budaya Islam di madrasah ibtidaiyah, memfasilitasi akses dan seterusnya. Kemudian metode yang digunakan, lihat ya, ini metode yang digunakan. Metode penelitian kualitatif, observasi dan efektif dalam pembelajaran. Nah, ini ada resultnya. Sebentar, saya kecilkan dulu ininya agar lebih mudah. Ya, sebentar. Nah, ini. Nah, di kolom yang ini, create new column, Bu. Nih. Jadi, ini penelitian tentang penggunaan media sosial YouTube dalam pembelajaran SKI di Madrasah Ibtidaiyah. Ini tadi mulai dari insight-nya ini. Ya, insight-nya. Kemudian metodenya ini. Metode penelitian kualitatif untuk pengumpulan data dan analisis data. Studi observasional tentang efektivitas YouTube dalam pembelajaran.
Resultnya, YouTube meningkatkan efektivitas dalam pembelajaran sejarah budaya Islam. Pemantauan sangat penting untuk mencegah penggunaan yang ceroboh oleh siswa. Ini hasil dari penelitiannya si Laili Ida Atikoh. Yang kedua, ada strategi dan media pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Ibtidaiyah. Ini An Nuril Maulida Fauziah. Nah, ini insight-nya, metodenya studi literatur untuk pengumpulan dan analisis data. Strategi pembelajaran aktif untuk melibatkan siswa. Resultnya, strategi dan media meningkatkan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, pembelajaran aktif meningkatkan keterlibatan pemahaman siswa. Dan ini Bu, kita lihat ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, seterusnya online. Jadi bukan membuat bodoh ya, ini justru membuat pinter. Kita pengen cari ininya nih. Ini lihat nih yang plus-plus ini, method, result, TLDR, conclusion, summarize, ini ya, literatur survei. Ini semua kita bisa tambahkan di kolom sebelahnya. Kemudian termasuk juga ini paling penting nih, research gap. Ya, jadi nggak usah, ini research gap dari yang ada di penelitian sebelumnya di sini. Nah, ini yang nomor 3 nih, strategi dan media pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Ibtidaiyah, Laila Rahmah, ini tahun 2023. Riset gap-nya adalah kurangnya eksplorasi strategi keterlibatan siswa. Kemudian diskusi terbatas tentang dampak integrasi media dalam pembelajaran. Nah, ini riset gap-nya. Ya, kemudian sampai kepada population sampel-nya. Nah, kita pengen tahu ini yang strategi ini sampelnya ada berapa sih populasinya? Ya, nah, kalau di jurnal, nah, misalnya kita mulai dilihat yang dari nomor 1 ini. Ini ada nggak nih? Kita tunggu ya. Oh, ternyata karena dia tidak di madrasah tidak, yaitu dia tidak menyebutkan sampelnya. Nah, dari sini juga tahu, oh ini kayaknya jurnalnya itu jurnal istilahnya itu kualitasnya kurang nih, sehingga dia tidak menyebutkan sampelnya di ini. Nah, kalau yang nomor 9, ukuran sampel 3 guru Islam, 3 guru sejarah peradaban Islam yang diwawancarai. Metode pengambilan sampel, metode kualitatif, deskriptif yang digunakan. Nah, jadi apa ya? Ya lengkap sekali gitu ya. Jadi ini kalau mau nyari itu semuanya ada di sini. Nah, ini kalau menggunakan apa? Dengan typeset atau size space ya. Nih, jadi sampai ke ini jadi ini semua itu bisa temuan, objektif, contribution, limitation, data, misalnya limitation nih, keterbatasan dari penelitian dari masing-masing yang ada di sini ya. Oke, kita lihat. Oh, dia kolomnya dikurangi nih. Population sampelnya ini berarti kita kurangi. Nah, ini dia. Kalau yang basic ini free, ini ada premium, ada ini labs dan universities. Nah, itu ya. Jadi ini kita bisa gunakan. Satu lagi yang perplexity ini juga sama. Dia juga bisa berdialog dengan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di madrasah. Nah, dia kelebihannya kalau yang ada di Perplexity ini, dia akan mencantumkan referensi. Nah, lihat nih source-nya ya. Nah, dia bukan hanya jurnal tapi juga bisa buku. Kita bisa pilih di sini untuk media yang digunakan. Mau ngambil dari buku atau bukunya tentu saja dia buku yang sudah di-upload di internet. Nah, ini answernya. Nah, kelebihan dari Perplexity ini nih. Ini sampai nomor 2 ini nih. Lihat 5 ya, 4 nih ya. Nah, ketika klik di sini itu ya, kekurangan dari ChatGPT itu tertentukan dengan ini, yaitu referensi yang memang bisa kita gunakan, kita bisa ambil, kita bisa baca, jadi nggak ngarang gitu ya. Nah, jadi ketika kita klik referensinya itu kita akan menemukan ini, penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Ibtidaiyah MI. Ini di siapa? Oman Fatur Rahman, ya, Ibtidai Jurnal Kependidikan Dasar. Oman Fatur Rahman ini di UIN Sultan Hasanuddin Banten, ya. Nah, ini kan kalau manualnya kan begini ya, kita baca, oh judulnya penggunaan media pembelajaran, penulisnya Oman Fatur Rahman, abstraknya. Dulu kita pakai abstrak tuh untuk memudahkan. Abstraknya ini mana nih? Misalnya abstraknya ini pelajaran, ini pendahuluan, kemudian pada kenyataannya SKI masih belum, penerapan desain pembelajaran, kemudian adapun jenis media pembelajaran yang digunakan, wah, berarti ini kayaknya belum lengkap nih abstraknya. Jadi abstrak itu kan ada ya background boleh lah, atau mungkin bisa juga langsung ke metode penelitian yang digunakan, kemudian juga analisisnya, kemudian hasil dari penelitian itu. Ini dia langsung ke sini tuh ya, dia langsung ke istilahnya itu apa, ke hasilnya. Ya, ini perlu diperbaiki ya. Oke, minimal 2 itu kita bisa kembangkan. Yang lain sangat banyak sekali untuk mencari riset gap dan juga mencari membaca, berdialog dengan jurnal yang ada di waktunya kurang dan lain sebagainya ini ya. Nah, di typeset.io dan juga di perplexity.ai. Oke, itu ya Bu ya. Jadi aduh, gampang banget nih ininya ya. Jadi nggak usah ribet-ribet. Sama teori juga sama. Teori akan menemukan, tadi kita ambil teorinya saja akan digunakan di banyak sekali media. Oke, terima kasih Bu Yeni. Silakan yang berikutnya ada yang bertanya, Pak Ustadz Khudri Permana Terima kasih, Kusuma. Pak. Oke, buka ya, nanti pelajari ya. Kalau nggak paham nanti tanya di YouTube juga banyak ya. Oke. Oke. Ya, Pak. Silakan. Assalamualaikum, Pak Dokter. Mangga. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan, terima kasih nih Pak Dokter atas ilmunya nih. Jadi banyak pengalaman. Menyambung dari yang tadi sampaikan Ibu Yeni, Pak ya. Kedengeran Pak? Dengar Pak ya? Halo? Ya, kedengaran Pak. Halo? Lanjut. Oke. Ketika kita akan membuat sebuah penelitian atau dalam hal ini kita buat tesis Pak ya, kita menggunakan AI. Nah, apakah kita perlu melakukan sebuah apa ya? Takutnya ada kekhawatiran ini ada duplikasi Pak ya. Nah, apakah kita tetap harus plagiasi maksudnya Pak ya? Nah, apakah kita harus mengecek hasil dari AI itu supaya menguji apakah hasil yang telah kita buat ini tidak ada kesamaan dengan yang lain gitu Pak? Itu mohon penjelasannya Pak Dokter. Oke, terima kasih Pak Kudri. Justru ya yang namanya artificial intelligence, dia itu istilahnya menghindari segala bentuk duplikasi, gitu ya. Duplikasi itu bahkan hampir tidak ada, gitu ya. Tidak ada tuh. Dia akan berbeda setiap statement yang diberikan itu dia akan berbeda, sehingga duplikasi itu tidak akan terjadi. Justru sebaliknya dengan adanya AI ini kita menghindari adanya duplikasi. Itu yang pertama. Ya, jadi nggak bakalan ada tuh terus tadi plagiarism ya dengan kita di ChatGPT misalnya itu kita minta paraphrase atau di paraphrase.ai juga ada khusus AI untuk paraphrase. Paraphrase itu merubah dari bentuk tulisan sehingga tidak sama dengan yang sebelumnya. Ya, ini banyak digunakan walaupun banyak disalahgunakan. Banyak digunakan dan banyak disalahgunakan gitu ya. Nah, mestinya tidak ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kemudian di AI sendiri sekarang kemarin yang muncul itu justru adalah deteksi dari machine learning ya, deteksi dari ini bukan tulisan manusia nih, tapi kemudian muncul lagi AI-nya untuk bukan dehumanisasi ya, justru menjadikan tulisan yang tadinya AI itu menjadi human, menjadi tulisan manusia dan terdeteksi sebagai tulisan manusia. Itu juga sudah ada lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi justru malah menghindari segala bentuk plagiarisme dan duplikasi. Kalau duplikasi nanti akan kelihatan sekali. Kalau duplikasi itu plagiarisme itu biasa orang itu ngopi dari satu sumber dikopi semuanya gitu ya, 2, 3, 4 gitu ya. Pasti dia akan diturnitin ketahuan ini sumbernya ini karena ya kelebihan ya dari online itu semua terbaca gitu ya. Semua terbaca sehingga kalau kita ngambil dari internet kemudian kita cek plagiarisme ya akan ketahuan, tapi dengan adanya paraphrase, dengan adanya sumber dari AI itu justru akan terhindar dari plagiarisme itu sendiri, plagiasi ya. Kalau duplikasi aman ya Pak Dokter, aman. Kalau duplikasi sebenarnya gini, yang namanya duplikasi itu adalah kesamaan penelitian. Nah, justru dengan adanya AI itu kita akan bisa mencari mulai dari state of art-nya, kemudian juga kita bisa mencari riset gap-nya dan juga bisa menemukan dari novelty dari penelitian itu. Nanti boleh lihat di YouTube saya yang hari ini ya, hari kemarin boleh lihat link di bawah ini. Nggak ada ya. Itu tentang state of art, kemudian riset gap dan novelty dari sebuah penelitian. Jadi dengan adanya AI itu tadi kita bisa memetakan malah, ini beda nih, nggak ada yang sama. Kalau yang sama udah ketahuan, judul sama udah ketahuan itu pasti akan. Oke, lanjut Pak Tri. Ya, terima kasih Pak Dokter. Alhamdulillah. Lanjut ya. Ada yang nanya lagi nggak nih? Iya, Bang. Oke, nanti harus dicoba ya Pak Putri ya. Untuk iniannya. Iya, insya Allah. Nah, gini, nanti saya juga ada pelatihan juga hari Senin besok ya. Nanti ikut aja kalau mahasiswa majanan, tenang aja gitu ya. Jadi untuk menulis menulis tesis ataupun juga jurnal, jadi pertama kan tadi harus memahami state of art-nya dulu. Jadi state of art itu adalah ujung ataupun perkembangan mutakhir dari sebuah disiplin ilmu atau topik tertentu. Nah, itu ya. Nah, yang kedua riset gap-nya. Ini masalah yang belum diteliti itu apa, gitu kan ya. Nah, yang ketiga nanti ada novelty ya. Kalau S2
novelty-nya dikit-dikit nggak apa-apa lah, jangan terlalu banyak. Oke, silakan Pak Dian Hidayat nih, kepala suku ini nih, kabilah Hidayat nih. Silakan. Pak, suhu Pak, suhu. Aduh, Tanda teman-teman Pak tanya Dokter. aja gitu yang bercanda. Lanjut Pak Ustadz Dian. Aduh, iya menarik banget ini, emang yang ditunggu-tunggu di AI ini. Berikut tadi berkaitan dengan apa namanya itu pelatihan Pak Dokter gitu ya, terkait dengan AI. Memang karena alhamdulillah waktu beberapa waktu yang lalu kan sempat juga ikut pelatihan itu kan, kenalah dengan Perplexity, Jenny, Gemini dan kawan-kawannya gitu ya, berkaitan dengan AI itu. Cuman gini Pak Dokter, saya tuh gini, berkaitan dengan penelitian yang akan digarap gitu ya, tesis mungkin ya kalau untuk S2 sekarang. Kemarin itu tetaplah kita berlandaskan kepada outline yang ada di tes itu sendiri gitu. Oke, betul. Terus berkaitan dengan isinya gitu. Berkaitan dengan isinya, saya kemarin buat satu judul gitu kan, pure murni semua berkat AI gitu ya. Berikut dengan apa namanya ya, referensi dan sebagainya gitu ya. Karena kalau di Perplex itu ada itunya gitu, udah jelas lah dari mana sumbernya dan sebagainya. Cuman yang belum yang pertanyaan saya itu gini, ditelitin ya, meskipun tadi Pak Dokter ada kan saya juga udah nyoba paraphrase itu gitu ya, berkaitan dengan robot ke human gitu ya. Nah, diteliti itu sendiri ketika nanti mungkin ya, mohon maaf Pak Dokter, mohon maaf, sidang gitu ya, apakah menjadi problem bahwa hasil tulisan kita itu ada pihak ketiga mungkin ya dalam arti AI ini, penyelesaiannya menggunakan pihak ketiga, apa itu akan menjadi problem sehingga berpengaruh terhadap mungkin kalau di kuliah kelulusan dan sebagainya. Itu mungkin Pak Dokter pertanyaannya. Banyak nggak apa-apa, tapi saya senangnya jawabnya satu-satu gitu. Jadi kalau nanya siap. satu gitu ya, satu-satu gitu ya. Oke, jawaban nomor 1. Jadi pertama kita bisa memilah dari istilahnya itu kebijakan kampus terkait dengan artificial intelligence ini ya. Misalnya kita bagi menjadi 2 ya. Yang pertama adalah dia sangat open, sangat terbuka, silahkan menggunakan artificial intelligence ya. Silahkan menggunakan satu ya AI tertentu ya. Kemudian nanti ketika diuji, kalau di Malaysia itu kan ada Viva namanya, Viva gitu ya. Jadi ujian lisan lah kalau kita. Ya makanya ketika misalnya nih tadi yang pertama dulu ini ya. Jadi kampus yang memang membolehkan gitu. Sehingga kemudian ketika dia menyampaikan, oke Pak, saya menggunakan ini Pak, saya menggunakan misalnya tadi Jenny.ai untuk bantuan, ini kan hanya tool saja Pak. Kemudian tadi saya menggunakan typeset, karena typeset itu kan hanya membaca dari masing-masing jurnal, artikel jurnal yang kemudian kita lihat riset gap-nya, kita lihat misalnya konklusinya, kita lihat dari metodenya. Itu kan saya memang gunakan itu Pak, gitu ya. Jadi nggak masalah. Kemudian masalah saya itu adalah riset permasalahan yang menjadi topik saya itu adalah yang ini. Gitu, berdasarkan kepada data-data yang ada. Nah, kemudian untuk meyakinkan ya kita download atau kita record dari ketika kita membuka AI-nya itu, misalnya tadi di typeset itu, ya kan? Nah, kemudian itu yang pertama. Kalau ini tidak ada masalah, dan banyak sekali kampus-kampus luar itu sudah melakukan menerima seperti ini. Ya, sudah banyak seperti itu. Nah, tapi ada juga mungkin beberapa kampus yang mengatakan, oh nggak boleh pakai AI gitu ya, nggak boleh pakai itu, nanti bikin bodoh atau apa. Nah, dalam hal ini kalau saya lebih cenderung gunakan, tapi memang betul-betul kita memahami, menguasai dari materi itu. Tadi makanya kan ada dasarnya. E-book kita download, ada nih bukunya, kita buka lagi di halaman kita buka di halaman berapanya ada. Artikel jurnal ini ada kok, bener ini artikel jurnalnya volume sekian, ini sekian, kalau perlu di print ini ada print-printannya gitu kan, tapi kan kita paperless, nggak kita print. Kemudian untuk metodenya seperti ini, riset gap-nya seperti ini ya, kemudian teori-teori yang ada dari buku ini juga ada seperti ini ya. Mungkin kalau ada buku ya kita kuatkan dengan misalnya, oh ini ada bukunya Pak, ini seperti ini gitu ya, tanpa berarti strategi yang kedua itu ya udah nggak usah menyebutkan kecuali ditanya gitu kan ya. Ketika ditanya gitu ya, ketika ditanya ya nggak apa-apa memang menggunakan itu gitu. Nah, tapi kan tadi kemudian ada peran dari human itu ya, ada peran dari human, dari peran manusia untuk tadi memastikan misalnya pertama itu dari sisi ini
keterpaduan paragraf. Nah, ini yang penting nih, agak deep nih ya. Jadi keterpaduan paragraf ketika dia itu menulis misalnya latar belakang ya dari paragraf pertama sampai paragraf identifikasi masalah atau perumusan masalah, itu memang dia itu mengalir ulah acluk-aclukan gitu ya. Ya, jadi jangan acluk-aclukan gitu, karena tadi jalannya terseok-seok akhirnya jadi acluk-aclukan. Ya, itu nanti kalau yang biasa ngelihat tesis pasti akan kelihatan. Oh, ini paragraf pertama bicaranya seperti ini, paragraf kedua kok beda, loncat jauh sih gitu kan. Kemudian ujungnya ke sini, atau mungkin ketika menulis latar belakang itu udah selesai masalahnya. Gitu ya. Nah, nanti sebenarnya di latar belakang masalah itu tadi kunci itu sebenarnya 3 itu. Jadi latar belakang masalah, kalau ditanya Pak, latar belakang masalah itu isinya apa? Nah, kalau saya bilang kan itu sebenarnya pengantar untuk sampai kepada permasalahan yang akan diteliti. Ya, tapi kalau kita boleh kembangkan juga di dalamnya itu ada tadi state of art. Ya, state of art itu adalah perkembangan dari ilmu pengetahuan dari topik tertentu yang akan kita teliti. Ya, misalnya tadi saya mau meneliti tentang media pembelajaran berbasis AI yang ada di Madrasah Ibtidaiyah di mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Gitu kan ya? Nah, ternyata penelitiannya itu sekian, kemudian kebanyakan itu membahas tentang ini, nanti pakai Fosvius juga bisa sebenarnya itu, atau pakai Publish and Paris untuk mengumpulkan, kan ada juga tuh banyak gitu ya. Nah, tadi yang paling gampang itu pakai yang site itu juga dia bisa juga tuh, dia akan kelihatan penelitian tentang itu ternyata baru sampai sekian gitu ya. Itu kalau zaman dulu itu kan saya nyari-nyari jurnal gitu ya, kumpulin jurnalnya gitu ya, dibaca satu-satu seperti tadi Bu Yeni gitu kan ya, dibaca satu-satu, ini metodenya apa, kesimpulannya apa. Mungkin agak lebih ringkas kita baca abstraknya, tapi ternyata banyak penulis di abstraknya tuh bikin abstrak aja nggak benar gitu kan ya. Nggak, artinya apa, tidak abstrak itu kan ada background atau langsung ke metode analisis hasil gitu kan ya. Nah, itu kan. Nah, sehingga kemudian kalau sekarang sih mendingan ya kuasai itunya sehingga lebih cepat dan memudahkan ya. Termasuk juga nanti dari sisi kualitatif tadi yang nanti boleh lihat tuh. Satu lagi yang kemarin kita belajar juga ya, yang Avid Note. Ya, Avid Note itu dia kan mampu untuk menganalisis, kemudian yang agak sedikit mahal yang kemarin tuh Lisa.ai itu dia bisa menganalisis secara tematik atau maudhu'i tematik gitu ya. Nah, ini sangat mungkin ini, terutama teman-teman yang penelitian kualitatif. Yang kuantitatif sekarang ini ya sudah lagi tidak istilah itu menggunakan Excel atau SPSS. Ya. Bayangkan Pak Dian, tinggal memasukkan datanya, ya bahkan populasinya itu langsung sudah keluar hasilnya. Uji normalitas itu nggak perlu muter-muter pakai itu, langsung masukin situ langsung jadi. Gitu. Ini kan sangat luar biasa, dan perlu diingat dalam teori misalnya statistik, bukan teori ya, penggunaan statistik misalnya, seorang mahasiswa yang mungkin dia tidak menguasai statistik kemudian menyewa orang untuk mengolah data itu legal dan boleh. Gitu kan ya? Enggak ada masalah, yang penting dia menguasai, saya mau meneliti tentang pengaruh X1, X2, X3 terhadap Y, data yang saya kasihkan, ini siapa yang ngolah ya, ada Pak, saya ambil jasa untuk pengolahan, itu legal, sah, dan boleh. Nah, apalagi ini artificial intelligence yang sudah jelas urutannya, kalau perlu screen-nya itu di-record gitu ya, sehingga tahu prosesnya. Nah, jadi nulis tadi artikel ya, kemudian aduh sekarang itu udah gampang banget lah gitu ya. Ya rampak dokternya. Iya, betul. Kita bahkan bisa 24 jam itu jadi satu buku. Nah, mungkin ada orang yang bilang itu, wah itu berarti bukan kita yang nulis. Enggak, itu kita yang nulis karena ide gagasan dari kita. Nah, kita pun ada ngedit juga. Jadi juga memang enggak 100% juga. Artinya itu enggak 100% kemudian diambil langsung dikasihkan, itu tidak gitu. Tapi dibaca, ini alurnya udah bener nih, sesuai gitu. Apalagi nanti misalnya berkaitan dengan agama misalnya, tentang teori misalnya gitu, itu kan ya kita baca dulu, kita baca, kita lihat, kita telah lagi gitu kan ya. Dan kelebihan dari IA itu dia tidak 99% itu benar dari sisi penulisan.
Jadi nggak ada typing errornya, itu nggak ada gitu. Betul, betul. Yang ada typo itu typing error, ini berarti ini bikin sendiri nih, asli nih gitu ya. Nah, teman tadi justru saya setuju dengan AI ini karena apa? Karena dia itu apa ya, mencegah plagiarism. Betul, betul ya. Iya, kalau plagiarism tadi kan dia ngopi langsung tuh, gitu ya, ngopi langsung gitu, kemudian dianggap punya sendiri. Tapi kalau AI sebagai di alat kan, ya sudah, kok manusia usernya yang menggunakan idenya. Nah, gitu. Oke, Pak Dian ya. Jadi langsung selesai nih kayaknya nih. Tapi boleh tahu juga Pak Dian, judulnya tentang apa nih kemarin nih? Saya internalisasi pendidikan agama Islam yang holistik integratif untuk membentuk karakter siswa. Pakai metodenya Kualitatif saya. kualitatif yang mana nih? Kualitatif kan banyak tuh. Research fit kayak betul. Hah? Kemarin itu fenomenologis kayaknya. Fenomenologis ya. Dia kan integrasi proses ya. Iya. Kenapa nggak pakai ini etnografi gitu? Belum. Ayo Pak Jan. Ini sidang Ya, apa? kan gini, Sidang. internalisasi kan proses gitu ya. Proses itu kan dinilai dari awal sampai akhir gitu kan, kecuali keseluruhannya gitu kan. Nah, tapi nanti sangat bisa dibantu tuh oleh IA itu untuk mencari metode yang tepat dan juga step by step-nya. Nah, jadi tapi tahu gitu kan. Siap. Oh begini urutannya. Itu misalnya tadi kalau termasuk juga tadi udah literatur review-nya belum kan? Literatur review-nya udah belum? Ada berapa jurnal yang udah? Berapa jurnal atau buku yang sudah dibaca? Kalau download jurnal sih, kalau jurnal kemarin itu udah ngambil 10-an lah pada waktu kalau nggak salah tuh. Jangan-jangan download doang kali ya? Kan Pak Dokter juga didiemin gitu kali ya? Abstraknya aja dibaca Pak Dokter. Nah, belum pakai AI tadi itu ya? Coba pakai AI yang tadi. Mau saya coba nih. Dokter. Kita bisa baca metodenya, baca hasilnya, baca insight-nya, baca populasinya, kemudian nanti juga riset gap-nya gitu kan ya, rekomendasinya, semuanya ada di situ. Jadi bukan ngarang juga sih. Dan aja kayaknya nih. Udah ada nih. Aja berarti di sini belum Pak. Pak, kalau yang buat ngitung AI-nya apa Pak? Jangan dikasih tahu berapa, jangan dikasih tahu biar ada sendiri dia. Coba. Ngitung gaji suami nih. Itu Bang, masih dihitung Pak, udah langsung auto rekening. Langsung lewat doang kali ya? Enggak lah. Tadi serius. Ini untuk menghitung apa nih? Enggak, tadi kan kata Bapak mau menghitung apa yang kayak tadi data tinggal masukin data, nggak usah ngitung pakai SPSS, nggak usah ngitung pakai ini. Nah itu apa aplikasinya? Oke, ya kasih tahu nggak nih ya? Atau kita buat PR aja kali ya? Ya, hampir semua tadi untuk AI itu dia bisa menghitung. Ya, misalnya kita mau menghitung sampel ideal, ya sampel dari misalnya itu populasi sekian, misalnya gitu ya. Kita ini set test langsung saya buka nih. Sampel penelitian dari misalnya 989 responden. Nah, dia pasti akan langsung jawab, kesimpulannya adalah gitu, responden. Nah, responden ya. Kita lihat nih, kita lihat jawabannya apa nih dia. Kan. Jadi ketika kita ada responden, maka pertama bisa menggunakan rumusnya Slovin. Ya, ini rumusnya disebutkan, maka kesimpulannya adalah 285 orang. Tuh, gitu ya. Kemudian pakai rumus yang lain, masukin ini. Jadi dia sampai rumusnya sampai itu disebutkan semua aja gitu. Jadi nggak usah ini, itu baru samplingnya. Coba saya suruh nanya lagi nih ya, pakai rumus yang lain. Dia pakai sampel populasi terbatas dari populasi 989, kemudian margin errornya 5%, terlalu banyak nih ya, menjadi 277 orang dibulatkan ke atas. Coba mau nanya apa lagi nih gitu ya, misalnya atau tentang apa, tentang DNA nih, tentang apa nih? Oh ya, kalau untuk DNA sudah ada AI untuk ini apa namanya apa ya, history tree gitu ya. Jadi
Pak Dian ini, nanti dilihat tuh masuk namanya di situ, itu akan kelihatan tuh. Jadi bapaknya siapa ke atas gitu. Itu kayaknya dia pakai data Dukcapil gitu ya, Disdukcapil gitu ya. Oh, apa? Hasab, nasab ya, nasab. Itu ada aplikasi khusus itu. Ada aplikasinya khusus. Oh, Nanti boleh cari coba aplikasi Instagram. nasab gitu. Bukan nasab, keturunan. Jadi Pak Heke keturunan dari mana nih ya? Oke. Nah, mungkin History DNA. ini nggak enak nih Pak Heke siapa nih namanya? Heke. Ada mau pertanyaan nggak nih? Silahkan. Iya, sambil kondangan ini kayaknya lagi di mana nih? Silakan nih Pak Heke, ada mau ditanyakan? Apa dokter sedikit punten dokter? Ya mangga tuh. Itu untuk template kuali kan kemarin dikasih template kuali sama aja ya. Lagi di luar, lagi ada acara di momen acara, mohon maaf Pak dosen. Ada saat. Ya. Kalau mau di rumah saya terus ya. Oke, ada suara siapa ya? Lagi ada suara ya, lagi ada acara. Ya, nggak apa-apa. Baik, terima kasih untuk semuanya ya. Ini kalau waktu sudah adzan, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Mungkin nanti kayaknya langsung ke praktek untuk istilahnya itu desainnya itu, atau mungkin contoh. Termasuk kita juga belum yang udah biasa kita gunakan kan ada untuk di pembelajaran ya. Itu sangat banyak sekali aplikasi-aplikasi yang kita bisa gunakan. Jadi basicnya kita kuasai, kemudian juga teknologinya juga yang mutakhir ya dari klasik ke kontemporernya itu kita kuasai. Jadi itu harus betul-betul kita pahami untuk pengembangan inovasi dan desain pembelajaran pendidikan agama Islam. Oke, seperti itu ya. Pak Dir, udah ketemu belum? Yang gambarnya pohon itu. Nah, itu perlu. Bukan DNA laser ya? Hah? DNA laser. Iya kayaknya banyak sih, nggak cuma satu sih. Dia banyak. Iya. Ya, baik, terima kasih Ibu Bapak sekalian. Ya. Ini nanti kalau ada yang mau bertanya, jangan sungkan, bisa di grup atau di WhatsApp ke pribadi, private juga boleh, silahkan. Ya, intinya adalah kita mengembangkan. Kemudian untuk next ya, ini kan 2 semester ke depan ya, jadi langsung kita bicarakan nih. Ketua kelasnya siapa ya? Oh, saya ini